Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wan nabiyya wa rasulah. Baiklah, perkenalkan nama saya Depa Yulela Putri dari program Studi Agribisnis semester 7 dengan NIM 09105809220016. Baiklah, saya akan sedikit memaparkan materi dari mata kuliah pengembangan produk agribisnis. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Astarini Padapi SPT MSc. Adapun materinya yaitu bab 6 peluncuran produk perencanaan atau peluncuran produk. Strategi intent adalah aspek penting bagi perusahaan yang mengembangkan usaha baru dengan fokus pada visi, misi, dan tujuan. Hal ini akan berdampak pada perencanaan keuangan perusahaan. Jika suatu perusahaan ingin menciptakan pasar atau pasar baru, maka harus melibatkan pemangku kepentingan seperti investor sebagai mitra. Kunci suksesnya adalah rencana keuangan yang terencana dan memenuhi kebutuhan jangka panjang, termasuk arus kas, investasi, dan perencanaan strategis. Tim manajemen yang tepat harus bertanggung jawab atas visi dan misi perusahaan dan harus memiliki keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk mengelola perusahaan secara efektif. Selain itu, perusahaan harus memahami siklus hidup industri dan produk, berinvestasi di bidang-bidang utama, dan memanfaatkan pengetahuan yang diperlukan untuk memaksimalkan peluang potensial. 80% bisnis baru gagal mencapai hasil yang diinginkan. Faktor-faktor yang menentukan keberhasilannya mencakup tujuan, strategi atau strategi intent, manajemen tim, pelaksanaan, execution, dan waktu atau timing. 1. Tujuan strategi. Maksud strategi melibatkan visi dan misi yang selaras dengan tujuan dan aspirasi perusahaan. Kedua, tata kelola. Tata kelola memastikan keputusan yang tepat dan waktu yang efektif. Sementara pendanaan membantu mencapai tujuan perusahaan. Tata kelola, pendanaan, rencana bisnis, dan tim manajemen. 4. Rencana bisnis. Rencana bisnis melibatkan rencana formal yang mencakup proyek dan pengembangan proyek, faktor eksternal dan internal. 5. Tim manajemen. Tim manajemen sangat penting untuk membentuk tim manajemen yang solid dan selaras dengan visi dan tujuan perusahaan. 6. Pelaksanaan. Eksekusi melibatkan keterampilan teknis dan kepemimpinan, motivasi, disiplin, dan fokus. 7. Waktu. Pengaturan waktu sangat penting untuk keberhasilan implementasi bisnis baru. Perusahaan saat ini sangat antusias meluncurkan produk baru atau usaha baru yang berhasil dan membantu kelangsungan hidup perusahaan. Keberhasilan produk terdiri dari intangible dan keberhasilan faktor. Produk baru dinyatakan berhasil dalam rentan waktu 3 tahun berhasil mencapai titik impas, menunjukkan peningkatan performa penjualan. Pengusahaan melebar, brand awareness meninggi, dan keuntungan bertambah besar. Keberhasilan produk baru diformulasikan oleh Hadi Swa 06/2001 sebagai berikut. Marketing Information System, Capitalizing Opportunity, Segmentation and Targeting, Position, Delivery, Product Service, Differentiation and Promotion, Creativity. Marketing Informasi Sistem merupakan studi awal ketika produk masih dalam angan-angan. Berbagai kemampuan perusahaan mengolah komponen-komponen sistem informasi pemasaran seperti data-data internal, riset pasar, dan intelijen pasar. Segmentasi yang efektif membuat perusahaan berpikir kreatif dan memilih target segmen yang tepat akan menciptakan keunggulan pesaing bagi produk baru. Position adalah peran persepsi dan delivery adalah
loyalitas, alternatif akses, dan delivery yang cepat dan kreatif. Produk or service. Differentiation adalah nilai value yang diperoleh oleh promosi dan promotion creativity adalah biaya untuk produk baru. Bisnis berkelanjutan adalah perusahaan yang memiliki rencana bisnis yang baik, manajemen yang kuat, dan eksekusi yang konsisten. Tata kelola sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Produk harus dipasarkan melalui sistem informasi, segmentasi, dan penargetan, position, dan diferensiasi yang efektif. Promosi yang didistribusi Promosi dan distribusi yang kreatif sangat penting untuk kesuksesan. Hermawan Kertajaya menekankan pentingnya memahami potensi kesuksesan dan dalam hal baru dan menggunakan grafik untuk memantau siklus hidup produk. Hal ini membantu mengidentifikasi masa pakai produk dan potensi penurunan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.